Pernah nggak sih lihat kapal induk di film-film Hollywood dan mikir, wah, itu kapal atau pulau? Tenang, di dunia nyata bukan semua kapal induk ukurannya sebesar 3 kelurahan. Ada juga versi compact, kecil tapi ganas. Ibaratnya kayak orang pendek tapi kalau marah semua minggir. Nah, hari ini kita bakal bahas 5 kapal induk terkecil di dunia. Tenang, kecil bukan berarti cupu. Kapal-kapal ini tetap bisa bawa helikopter, drone, pasukan amfibi, dan bikin lawan mikir 2 kali sebelum mendekat. Kita urutkan dari yang paling lumayan kecil sampai yang paling mungil tapi mematikan. Yuk lanjut dan jangan kabur sebelum selesai. 5. Mistral Class. Di posisi kelima ada kapal induk helikopter kelas Mistral, karya Naval Group dari Prancis. Kapal ini bukan tipe yang suka pamer ukuran, tapi multiguna, lincah dan fleksibel macan Swiss Army Knife versi laut. Dengan panjang 199 meter, lebar 32 meter, dan bobot 21.500 ton, ukurannya jauh lebih pendek dari USS Gerald R. Ford yang mencapai 337 meter. Ibarat bandingkan bus Transjakarta sama kereta 20 gerbong, beda dunia. Walau kecil, Mistral tetap sangar, bisa angkut 610 personel, 70 kendaraan tempur, dan hingga 16 helikopter medium. Deknya punya 6 spot pendaratan dan punya well deck yang bisa meluncurkan kapal pendarat langsung ke laut, mirip garasi air super canggih. Mesin diesel buat silanya ngasih kecepatan 19 knot dan jelajah hampir 19.800 km. Saat ini Prancis punya 3 unit dan Mesir punya 2 unit. Cukup populer kayak motor matic di Indonesia. 4. Dokdo Class. Berikutnya ada Dokdo Class dari Korea Selatan. Kapal ini awalnya dikenal sebagai LPH, kapal induk helikopter khusus operasi amfibi, dirancang oleh Hanjin Heavy Industries. Panjang 199 meter juga, tetapi lebarnya sedikit lebih langsing, 31 meter, dengan bobot 19.500 ton, lebih ringan dari Mistral. Meski begitu, kemampuan angkutnya luar biasa, 720 marinir, 330 kru, 200 kendaraan tempur, dan 15 helikopter. Bahkan bisa dukung pesawat VTOL kalau suatu hari Korea Selatan mau beli. Ada well deck untuk kapal pendarat, 5 spot helikopter, dan kecepatan maksimum 23 knot. Cocok banget untuk operasi di sekitar semenanjung Korea. Ibarat motor bebek yang paling pas buat nyelip di kemacetan. Saat ini Korea Selatan mengoperasikan 2 unit Dokdo Class. 3. Hyuga Class. Jepang juga nggak mau kalah. Mereka punya kapal induk kelas Hyuga yang secara resmi disebut destroyer helikopter, padahal bentuknya ya kapal induk juga. Dengan panjang 197 meter, lebar 33 meter, dan bobot 19.000 ton, kapal ini bisa membawa 18 helikopter, utamanya dipakai untuk anti kapal selam. Menariknya, Hyuga punya persenjataan yang tidak umum di kapal induk, torpedo dan 16 sel VLS berisi rudal anti kapal selam. Jadi selain terbangin heli, dia bisa ngajarin kapal selam buat jangan macam-macam. Kecepatannya 30 knot dan jarak jelajah 10.000 km. Angkatan Laut Jepang mengoperasikan 2 unit, JS Hyuga dan JS Ise, yang sering ikut latihan internasional dan misi kemanusiaan. 2. HTMS Chakri Naruebet, Thailand. Masuk ke Asia Tenggara, kita ketemu HTMS Chakri Naruebet, kebanggaan Thailand dan salah satu kapal induk terkecil di dunia. Panjang cuma 182,65 meter, bobot 11.670 ton, lebih pendek 16 meter dibanding Mistral. Dibangun di Spanyol pada 1992 dan aktif pada 1997. Dulu bisa bawa AV-8B Harrier dan helikopter Seahawk, tapi setelah Harrier pensiun, sekarang lebih banyak bawa helikopter saja, ibarat garasi mobil yang sekarang isinya motor semua. Kapal ini bisa menampung hingga 601 personel, punya ski jam untuk pesawat VTOL, dan kecepatan maksimum 25,5 knot dengan jelajah 19.000 km. Meski jarang dipakai, tetap jadi simbol maritim Thailand. 1. Giuseppe Garibaldi, Italia, calon kapal induk Indonesia. Dan inilah juaranya, kapal induk paling kecil di dunia berdasarkan panjang, Giuseppe Garibaldi. Panjangnya cuma 180,2 meter, lebih pendek 2,5 meter dari Chakri Naruebet, tapi tonasenya lebih besar, 14.150 ton. Garibaldi bisa membawa pesawat Harrier 2, helikopter anti kapal selam, dan menampung hingga 830 personel. Mesinnya bikin dia ngebut sampai 30 knot dengan jelajah 13.000 km.
Yang paling menarik, setelah pensiun dari Angkatan Laut Italia pada Oktober 2024, Indonesia serius mempertimbangkan membeli kapal ini. Pemerintah bahkan sudah mengajukan pembiayaan sekitar $450 juta untuk akuisisi, modernisasi, dan helikopter pendukung. Proses sudah masuk tahap kajian teknis dan negosiasi. Kalau deal, kapal ini akan menjadi kapal induk pertama dalam sejarah Indonesia. Dari tidak punya, langsung punya kapal induk. Upgrade-nya rada ekstrim, tapi keren. Jadi itulah 5 kapal induk terkecil di dunia. Kecil-kecil cabai rawit, ukuran boleh mungil tapi kemampuan tetap menggetarkan lautan. Kalau kamu punya info tambahan, opini lain, atau ide video berikutnya, langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.